pertanyaan ke selanjutnya dari chat. Kak mau tanya masalah penyakit. Selama ini pernah mengalami penyakit apa saja? Tambaknya ya, udangnya ya, bukan petambaknya kan? Ya, silakan. Penyakit apa saja nih? Kalau penyakit yang pernah kami alami itu WFD, White Physis Disease, atau ada yang sebutnya juga dengan sindrom. Biasanya ini menunjukkan bahwa ada vibrio di hepato udangnya, atau mungkin bahan organik di dasar yang tidak dikelola dengan baik. Pencegahannya, pengobatannya itu atau bagaimana penanggulangannya, kita usahakan dasar petakan itu bersih, kemudian kita tambahkan lactobacillus, campurkan di pakan untuk bantu menekan fibrio yang ada di saluran pencernaannya. Bisa juga ditambahkan bacillus di pakannya, dicampur, ditambahkan vitamin C, vitamin B. Biasanya kalau yang kami alami di petakan itu, apabila kondisi air dengan sistem dominasi bakteri ya, kalau misalkan kondisi airnya kita perbaiki, biasanya kotoran putihnya ini akan hilang dengan sendirinya. Ya, sudah. Kita satu lagi nih. Pak Mahathir, dengan kondisi cuaca di Sampang Utara sekarang, di mana perubahan cuaca suhu yang ekstrim, siang sangat panas, malam pun jadi sangat dingin. Di petambak saya berpengaruh ke benur-benurnya yang kebetulan pertumbuhannya tidak sebagus pada saat awal penebaran, dan pernah juga kematiannya hampir 60%. Sedikit informasi, beliau juga tidak menggunakan teknisi, tapi hanya modal nekat dan hanya lewat YouTube. Mungkin ada solusinya, Pak? Pertanyaan dari Habibil Mahbub. Ya, ini Mas Habil ini orang Sampang asli nih. Semoga habis siklus ini kita bisa ketemu ya Mas ya. Ditunggu datang di sini atau nanti saya minta alamatnya. Mungkin saya yang bisa berkunjung ke sana. Betul, sekarang range suhu antara pagi dengan sore itu bisa 3 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius. Bahkan hari ini kami cek itu sampai hampir 5 derajat Celcius, 4,7. Jauh sekali perbedaannya. Jadi saya mensiasatinya seperti ini. Pakan pagi saya kurangin dari biasanya. Karena 3 hari ini saya bandingkan di Ancol, yang habis di pagi itu memang makannya lambat, tapi pakan ke pakan itu tetap habis. Jadi saya kurangi pakan paginya, saya tambahkan ke pakan siang dan sore. Kalau misalkan Mas Bibil bisa sampaikan ke petambaknya, sebaiknya beli alat kualitas air, paling tidak ukur pH, beli alat pH yang bagus, yang mungkin hasil pengecekannya bagus, terus ya suhu kan paling alat ukurnya bisalah pakai termometer. Terus kalau misalkan cuaca ekstrim kayak gini, dosis vitamin pencampuran ke pakan itu dinaikkan. Misalkan yang biasa pakai 3 gram per kilogram pakan, vitamin C atau vitamin B dinaikkan jadi 5 gram. Terus bakteri untuk ke pakan itu kalau bisa ditambahkan. Tambahkan jenis lactobacillus dan bacillus. Itu bisa cukup membantu. Ya, oke. Begitu ya Pak Habibil, atau untuk lebih jelasnya petambaknya main-main ke Pak Mahathir, kayaknya dekat ya. Dekat di sini. Iya. Saya di Sampang Utara, Mas. Oke. Ya, kita ini ya, kasihan yang angkat tangan. Angkat tangan sudah capek, pegel ya. Silakan Pak Sukmawan, Mbak Rahmawati, dan Pak Andika. Ya, silakan Mbak Rahmawati Nunukan dulu. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tertarik mengikuti Zoom ini karena judulnya Masika menggiurkan. Jadi begini, tadi yang dibahas banyak yang dibahas ini saya dengar banyak yang sepertinya sudah intensif ya Pak ya. Sementara di wilayah kami ini masih tambak tradisional yang sebagian besar
merupakan cuman parit, Pak, parit keliling. Yang misalnya 10 hektar paling volume airnya 3 hektar aja. Maksudnya yang terhitung. Mereka masih mengandalkan pakannya dari alam. Kemudian bibit lebih banyak masih memanen bintik. Kemudian ikan-ikan yang masuk. Nah itu bagaimana yang saya mau minta masukannya ini kiat-kiat kita untuk apa namanya mengajak petambak kita untuk bisa memasukkan bibit lebih banyak, kemudian produksinya bisa lebih tinggi. Karena selama ini pernah diadakan seperti tadi yang disampaikan harus dipupuk dan sebagainya. Sementara yang kita mau pupuk ini kan terlalu luas, Pak. Terlalu luas, mau di-cover terlalu luas, sehingga masyarakat kita hanya mengandalkan keluar masuknya air aja. Keluar masuknya air, mau mengarahkan misalnya yang seperti tadi disampaikan untuk membuka lahan misalnya 1 hektar, lebih baik 1 hektar tapi terbuka seperti kolam, mereka masih berat di biayanya, sehingga mereka membuka lahan sampai 10 hektar dalam bentuk parit, dan sampai saat ini masih mengandalkan sistem tradisional tanpa menggunakan pakan. Maksud saya mau mengajak mereka untuk bisa menghasilkan yang lebih besar, tapi masih bingung bagaimana caranya untuk menyampaikan ke mereka. Kalau misalnya untuk berbicara ke tambak intensif seperti yang dilaksanakan menggunakan terpal, itu sudah pernah ada program pemerintah di tahun 2018 di kecamatan di Kabupaten Nunukan itu, salah satu kecamatan sempat dilaksanakan. Tapi saya juga bingung apakah mereka merasa rugi sehingga tidak dilanjut atau seperti apa, karena pada waktu itu kita tidak belum penyuluh ini tidak diajak untuk lebih memantau ke dalam. Nah, jadi ada teknisi yang mereka pakai pada waktu itu, tapi tidak ada kelanjutan, hanya 1 kali panen panamenya, kemudian tidak dilanjut sampai sekarang. Saya juga kurang mengerti. Makanya untuk kita mengarahkan masyarakat ke intensif, kayaknya belum nih Pak, karena belum berhasil yang di Sebatik kemarin. Ya, untuk sementara itu dulu Pak, kiat-kiatnya lah untuk kita mengajak yang mereka petambak ini biar bisa mencintai tambaknya meskipun masih tambak tradisional. Untuk sementara itu dulu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rahmawati. Jadi bagaimana kayaknya merubah sistem budidayanya, kiat-kiatnya agar mereka mau merubah sistem budidaya. Betul. Jadi yang pernah kami lihat juga tambak-tambak yang besar dengan luasan mungkin 10 hektar, yang jadi tambaknya itu hanya pinggiran yang bekas galian yang dijadikan pematang. Nah, itu yang jadi tambak, itu yang jadi petakan. Sementara di tengahnya itu kan kering, tidak diisi air. Saran saya Bu, kalau misalkan memang tetap mau pelihara udang, misalkan khususnya udang ya, bukan ikan, yang harus diperhatikan itu di sistem tradisional. Yang pertama, sebelum tebar bibit udang, usahakan disaponin. Jadi saponin ini gunanya untuk membunuh semua hewan yang bersel darah merah, ya ikan, tujuannya ikan, karena ikan ini kan jadi predator. Ikan yang biasa yang masuk itu mungkin kakap putih atau ikan yang seperti ikan bandeng, ikan bulan-bulan ya namanya. Ya. Nah, itu banyak ya, itu yang biasanya yang jadi predator untuk udang. Jadi usahakan sebelum memasukkan air disaring, dan setelah masuk air sebelum tebar benur itu disaponin supaya ikan-ikannya mati. Jadi bersaponin. Terus setiap air yang masuk dari pasang surut, di pintu airnya itu, baik itu bentuk pintu air, pipa, diberi saringan yang hijau. Saringan hijau, ya paling tidak kalau ada bibit yang masuk kan ukuran udangnya sudah lebih besar. Jangan sampai tidak dipasang saringan. Saya kira itu yang disarankan Bu. Kalau
tambak intensifnya misalkan ada di sana yang sudah jalan, mungkin bisa, saran saya bisa dikelola kembali. Mungkin dicari teknis yang mau ke sana dan bisa dikelola kembali. Kalau memang fasilitasnya sudah ada, kan sayang Bu, kalau sudah diinvestasikan terus diam dan tidak berproduksi. Ya, seperti itu ya Ibu Rahmawati ya. Yep. Ya, jadi pengelolaan awalnya, kalau mau ini mungkin teknisinya Pak Mahathir bersedia, Muka Utara. Ya, makasih Bu. Kita lanjut ke yang tadi sudah angkat tangan. Silakan Pak Sukmawan. Silakan Kak. Ya, sorry. Ya, selamat malam. Assalamualaikum Pak Mahathir. Waalaikumsalam. Ya. Kawan saya. Salam hormat nih sama Pak Mahathir, pengusaha muda yang sudah sukses. Ya, bang sukses karena melihat dari pemaparan tadi yang dibicarakan uang ya, karena bicaranya bukan proses, bicaranya hasil akhir sekian M. Ya itu salut lah. Karena yang namanya proses budidaya ya seperti itu gitu kan, bicaranya kita punya perjalanan proses yang panjang, tapi kita punya hasil akhir yang memuaskan. Nah, saya cuma bicara di sini bukan masalah teknis. Kalau teknis kan udah lebih lengkap lah tadi. Nah, saya juga sebagai pelaku usaha di sini di Sukabumi, kebetulan ada informasi dari rekanan Pak Patekai ya bisa gabung. Nah, tadi bicara di awal itu ada nanti mau datang ke Sukabumi ya, ke Ujung Genteng ya ke sana. Mau lihat datang ke Sukade insya Allah. Ya, ke Tambak Rakyat. Nah, saya juga bersyukur sudah di Sukabumi di Pelabuhan Ratu Ujung Genteng sini sudah ada sampel yang dari kegiatan dari Pak Iman dan rekan-rekan untuk Tambak Rakyat di sini. Nah, ini salah satu terobosan buat pengusaha-pengusaha yang memang yang selama ini kalau bicara budidaya udang faname ya bicaranya ya bukan uang sedikit. Makanya minat di masyarakat di sini bukan tidak mau gitu karena melihat dari biaya yang besar gitu. Nah, makanya ini Pak Mahathir mudah-mudahan gimana sih caranya kita bicaranya untuk strategi marketingnya gitu, strategi marketing, kemudian ya tadi dibahas ada apa ya sistem milenial. Nah, nanti dipikirkan ke depan gimana caranya biar kayak udang galah nih. Contoh kalau prinsip di Sukabumi di Pelabuhan Ratu ya kita harus melakukan dulu. Nah, kalau kita udah berhasil mereka langsung respon. Contoh udang galah sekarang di Pelabuhan Ratu lah di sini. Ya saya coba dulu gitu. Alhamdulillah kita menggunakan kolam 300 meter persegi sama yang 200 meter persegi. Dalam 1 tahun terakhir ini perubahannya alhamdulillah ada dan minat mereka yang selama ini budidaya air tawar kayak ikan nila, kayak ikan emas dan lainnya sudah mulai beralih ke udang galah. Dengan sedikitnya karena apa dilihat dari biaya lebih ringan, kemudian untuk dapat benih juga lebih gampang. Nah, itu salah satu terobosan yang memang gimana caranya kita menarik minat dari masyarakat pelaku usaha yang sudah berjalan. Nah, contoh kecil ya juga saya juga pengepul udang juga. Nah, yang selama ini kita cuma dapat dari tambak-tambak perusahaan di Ujung Genteng itu banyak ya tambak-tambak besar. Jadi kita grade-nya itu cuma dapat grade yang BS gitu ya, yang ini sisa-sisa gitu. Undersize-nya ya. Itu yang kita jual ya itu ya seperti itu. Karena yang kita nggak bisa mendapatkan yang grade A yang bagus itu nggak bisa. Yang selama ini ya kita yang dijual di Pelabuhan Ratu yang sekitarnya ya kita yang bukan BS ya sisa-sisa aja kayak gitu baru kita dapat. Nah, makanya ya dengan terobosannya dari Pak Iman dan Pak Pateka itu di Ujung Genteng yang Tambak Rakyat ya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan akses udang faname yang siap konsumsi itu kita bisa langsung dapat yang grade A gitu karena pertama kita juga ada hubungan yang baik, kemudian kita bisa lihat langsung ke lapangan, bisa lihat lokasi, dan kita bisa, ya dari harga kita bisa langsung nego. Beda dengan perusahaan yang memang sudah terikat kontrak. Contoh yang Pak Mahathir bicara sekian M, hasilnya sekian, karena udah ada ikatan kontrak kan gitu. Benar. Kalau kita pengepul biasa datang ke Pak Mahathir jual berapa nih? Ya bukan hal tidak mungkin. Mungkin kalau saya bawa uang
berapa tas, berapa miliar, baru mungkin bicara harga gitu. Kalau cuma omongan kayak gini puluhan juta, mungkin entar dulu lah, mungkin kan seperti itu. Nah gitulah Pak Mahathir. Saya salut, saya bangga dengan Pak Mahathir. Nah, anak muda sukses, sudah berhasil, cuman saya nitip trik-trik ke segi bisnisnya, biar materi malam ini budidaya udang itu masih menjanjikan tidak. Jadi kalau bicara menjanjikan itu lebih ke bisnisnya gitu, lebih ke pasar, karena budidaya hasil akhirnya itu pemasaran. Pak Mahathir berhasil sekian bulan. Kalau nggak ada yang beli, siapa yang bayar Pak Mahathir? Nah, jadi mungkin strateginya lah kan seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sukmawan. Ya, itu lebih ke bagaimana menggiurkannya ini bisa benar-benar menggiurkan, harus ada pasarnya. Gimana nih Pak Mahathir nih? Ya betul yang disampaikan sama Pak Sukmawan. Kalau hal yang paling bagus untuk kita mengedukasi masyarakat sekitar untuk melakukan budidaya itu ya dengan memberi contoh. Karena kalau misalkan mereka sudah lihat contoh dan berhasil, insya Allah ada yang ikut. Apalagi kalau misalkan dengan modal bangun petakan atau bak bulat yang modalnya bisa lebih kecil dan mereka lihat contoh berhasil, itu akan bisa diikuti oleh banyak mungkin pemodal yang bisa disesuaikan dengan luas lahan yang akan dipakai. Terus benar tujuannya Pak Sukmawan itu kan supaya bisa dapat udang dengan kualitas yang baik, dengan ukuran yang sesuai. Karena betul Pak, kalau misalkan kita mau masuk ke perusahaan dengan misalkan kita jadi pengepul untuk dijual di masyarakat sekitar, itu agak berat. Karena misalkan gambarannya kalau satu perusahaan panen misalkan sampai total 50 ton, itu kan agak susah menampungnya. Jadi memang mereka langsung kontrakan ke pabrik untuk memang tujuannya untuk ekspor. Jadi kalau misalkan nanti bak bulat yang di Surade itu bisa berjalan dan bisa menghasilkan, itu bisa jadi solusi untuk dapatkan bahan baku atau udang yang sesuai Pak Sukmawan mau. Cukup. Ya, terima kasih. Kita selanjutnya ya, masih ada satu yang raise hand. Pak Endri. Silakan Pak Endri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Moderator. Terima kasih paparannya dari Pak Mahathir tadi. Kata saya betul menarik ya, benar-benar menarik. Termasuk tadi yang paling menarik barusan itu bagaimana cara mencari pasarnya itu ya. Tapi saya Pak Mahathir ingin nanya ke teknis lagi nih Pak Mahathir. Memang dulu saya tahun 2006-2007 tuh pernah jadi kepala produksi udang udang Paname di Lampung dulu, cuma setahun di swasta. Nah, setelah itu PNS saya, maksudnya jadi penyuluh saya di darat, jadi di perairan darat gitu. Nah, pada basicnya kan saya memang di udang dulunya. Justru saya tuh ini barangkali ya Pak Mahathir tuh ada nggak? Apakah sudah bisa itu udang Paname di perairan darat? Kalau sudah bisa, caranya gitu Pak Mahathir supaya si udangnya itu bisalah gitu dibudidayakan di darat. Ini khusus di perairan darat aja mungkin gitu Pak Mahathir. Terima kasih atas penjelasannya. Satu aja mungkin, terima kasih. Terima kasih Pak Endri. Setelah ini Pak Andika Rahman ya, maaf tadi ke skip. Nanti setelah ini ya. Silakan Pak jawab. Baik, terima kasih Pak Endri. Kalau secara kami pribadi belum pernah melakukan budidaya di udang istilahnya Pak Endri di darat ya, artinya di air tawar. Tapi informasi yang kami dapatkan dari beberapa teman dan lihat di beberapa media sosial bahwa perkembangan budidaya udang di salinitas rendah di bawah 5 ppt itu banyak berkembang di daerah Lampung. Setelah saya tanya beberapa teman yang kemungkinan siklus ini akan lakukan budidaya udang di salinitas rendah di bawah 5 ppt, hal yang paling harus diperhatikan itu adalah injus atau kita masukkan mineral ke dalam air. Artinya kita lakukan penambahan mineral karena
air tawar itu sangat miskin mineral, Pak. Ya, kalau kita lihat beberapa literatur, apabila kondisi potasium atau kondisi kalium di bawah kandungannya 50 ppm atau 50 mg per liter, itu akan menimbulkan kematian. Sementara kandungan kalium atau potasium ini sangat berbanding lurus dengan kadar garam, dengan salinitas. Jadi itu Pak yang perlu diperhatikan. Kalau mungkin Bapak pernah di Lampung, mungkin ada teman-temannya sekarang yang mungkin sudah melakukan budidaya air tawar. Saya pernah lihat beberapa videonya, itu budidayanya unik. Jadi kalau misalkan budidaya di air laut, itu kelihatan kibasan kincir, ada busa di depan kibasannya, tapi budidayanya tidak ada bersih. Jadi kayak lihat sesuatu yang aneh gitu, yang berbeda, yang unik. Ya Pak, saya rasa cukup. Ya, itu ya Pak Henry jawabannya. Semoga bisa terjawab pertanyaannya. Silakan Pak Andika Rahman, kayaknya sudah terakhir nih yang raise hand. Silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Saudara Ahina Mahathir. Sehat Pak Andika. Iya, sehat. Mohon maaf nih, saya nggak bisa start videonya. Menarik sekali judul yang disampaikan ini. Terkait dengan menggiurkan nggak sih budidaya udang ini. Nah, terlepas dari sekarang trennya dan Menteri juga menggalakkan budidaya, kira-kira menurut pribadi Pak Mahathir masih menggiurkan nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, dari pemaparan tadi hampir sama sih pertanyaan dengan Pak Sukirman yang tadi. Kita memulai usaha budidaya ini kan yang faktor pertama yang harus kita perhatikan adalah off-taker. Kalau tadi bicara budidaya udang dengan budget sekian, keuntungan sampai M. Nah, sekarang kan yang lagi tren apa tambak milenial. Nah, di tambak milenial ini ada nggak kira-kira nih seperti yang disampaikan di Sukabumi, bisa nggak untuk dimulai usaha budidaya tersebut di darat? Nah, kalau tadi dijelaskan dengan modal sekitar 50 jutaan ya, 45 sampai 50 juta dengan diameter 20. Saya nyoba nih kemarin beberapa bulan yang lalu pakai diameter 2 dengan cuma 200 ekor benih faname. Nah, terkendala kita di Sumatera ini listriknya biarpet Pak Mahathir. Kadang-kadang buyar, kadang-kadang mampet. Nah, ada nggak smart solusinya untuk mengaktifkan heblonya itu? Ya, itu aja saja sih Pak Mahathir. Makasih. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Iya, ini Pak Andika ini penyuluh perikanan di Provinsi Bengkulu. Ini kawan kuliah saya juga ini. Oh iya Kak. Iya, jadi begini, kalau untuk di budidaya udang di salinitas rendah atau di bawah 5 ppt, di Bengkulu, di Lampung itu ada yang siapkan ininya, ada yang siapkan benihnya langsung yang sudah diaklimatisasi. Nanti kalau misalkan mau, bolehlah kita japri-japrian. Saya rekomendasikan nanti hatchery yang jual yang sudah di mungkin salinitas 1 atau 2. Terus untuk mensiasati, misalkan lampu listriknya yang sering padam, hal yang paling krusial memang itu Pak Andika. Kalau listrik padam, otomatis blower mati, difusi udara, difusi oksigen ke dalam air itu berkurang karena memanfaatkan blower. Ya, solusinya disiapkan genset Pak. Sama kami di sini juga masih sering mati lampu. Kadang mati lampunya juga seperti dosis minum obat 3 kali sehari. Jadi harus kalau memang mau betul-betul budidaya udang, salah satu yang harus disiapkan itu gensetnya Pak. Jadi biar walaupun listrik padam, tetap blowernya bisa nyala. Ya, jadi itu ya tadi Pak Andika untuk mensiasati yang apa tadi buyar-buyar itu listriknya menyiapkan genset.
Ya, sambil ini kita Pak Ukas tahan dulu ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari peserta di chat. Dari Pak Ilham kembali, untuk memateri bisa bagi resep probiotiknya enggak? Probiotiknya. Oh, bisa. Bisa mau langsung sekarang atau nanti mau di Japri saja? Bisa. Kalau misalkan mau detailnya nanti bisa Japri saja. Nanti saya kirimkan komposisinya apa saja yang digunakan dan kulturnya berapa lama. Nanti bisa di Japri saja. Oke. Kemudian ini ada dari Pak Syamsul Bahri. Kak, kira-kira untuk spek pakan yang dipakai untuk budidaya udang sistem semi-intensif dan intensif itu berapa Kak standarnya? Dan apa tantangan yang paling besar dalam melakukan usaha budidaya udang Paname? Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama mengenai pakannya, yang pertama mengenai pakannya, yang kedua mengenai tantangan dan kendala selama usaha budidaya udang Paname. Silahkan. Kalau misalkan spek pakan, yang paling sering diperhatikan di kandungan pakan itu jumlah proteinnya. Misalkan kalau untuk yang semi intensif, tetap biasanya pakai pakan yang intensif, yang misalkan kandungan proteinnya 30%, 33%, bahkan ada yang 35%. Tapi ada juga yang semi intensif gunakan pakan yang kandungan protein lebih rendah, di 28%. Tapi yang kami amati bahwa bukan hanya kandungan protein yang harus diperhatikan, tapi asam aminonya juga. Ini yang sangat membantu untuk pertumbuhan udangnya. Misalkan kalau kita mau lebih yakin, misalkan bisa kita tambahkan asam amino ke pakannya. Ya. Terus yang kedua silakan. Kendala dalam budidaya Paname. Ya, kendalanya itu bagaimana kita bisa mengatur kualitas air sesuai dengan keinginan udang. Misalkan begini ya, kendala-kendala yang di lapangan itu misalkan kecerahan yang terlalu gelap, kita bisa encerkan. Atau misalkan bahan organik yang menumpuk, bagaimana kita atur supaya bisa terkendali. Serta misalkan pertumbuhan, bagaimana kita mensiasati supaya pertumbuhannya bisa lebih cepat. Saya rasa itu. Oh iya. Itu jawabannya ya Pak Syamsul. Dua pertanyaan tadi.